Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas B Agribisnis yang beranggotakan Nabila Zanuba Rahman dan Guntur Krisna. Demi memenuhi tugas aplikasi komputer, di sini kami mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu rendahnya investasi dalam sektor pertanian. Sebelumnya, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengolah lingkungan hidupnya. Sedangkan untuk investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan berbagai peralatan produksi terhadap permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi pendapatan di masa yang akan datang. Nah, mengapa investasi ini perlu ditingkatkan? Karena investasi memiliki peran penting terhadap sektor pertanian. Apa saja perannya? Yaitu adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja pedesaan akan semakin luas, jumlah penduduk miskin di pedesaan akan berkurang, semakin besarnya devisa negara dan PDB sektor pertanian, mendorong pertumbuhan sektor atau industri lainnya melalui multiplier effect dan efek keterkaitan atau linkages. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya investor di sektor pertanian. Yang pertama adalah sektor pertanian memiliki resiko ketidakpastian yang sangat tinggi. Kedua, minimnya sarana pendukung yang tersedia. Ketiga, masih sulitnya birokrasi yang ada. 4. Investasi di Indonesia masih belum stabil. Kelima, tidak stabilnya iklim politik pada beberapa komoditi pertanian. 6. Kurangnya koordinasi antar investasi pemerintah. 7. Adanya otonomi daerah yang kebijakannya tumpang tindih dengan pemerintah daerah. 8. Anggapan bahwa investasi sektor pertanian tidak menarik. Kemudian di slide selanjutnya ada cuplikan mengenai alternatif investasi di bidang pertanian dan peternakan. Pernahkah Anda terpikir untuk menjadi seorang petani? Sepertinya bukan hal yang mustahil. Saat ini, semakin banyak cara untuk melakukannya tanpa harus susah-susah turun ke ladang. Kurang lebih seperti main game Farmville atau Harvest Moon, semua bisa kita operasikan lewat gadget dalam genggaman saja. Keberadaan fintech pertanian yang kian lama kian menjamur menjadi solusinya. Rata-rata startup fintech yang ada sekarang berfokus pada permodalan usaha pertanian di Indonesia. Tinggal pilih, mau jadi petani atau jadi pemodal. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Kami memperkenalkan TaniHub. Yang pertama, TaniHub. TaniHub Group adalah startup agritech yang memberdayakan petani lokal dengan akses pasar dan akses keuangan. Agriculture for everyone menjadi nafas utama mereka agar semua lapisan masyarakat dapat terjun ke pertanian Indonesia. Selain peer-to-peer lending system, yakni pertemuan pendana dan petani sebagai peminjam dana secara online di e-commerce yang mereka miliki, kita juga bisa membeli langsung hasil tani langsung dari para petani. We call it I grow my own food. Selanjutnya ada iGrow. Konsepnya kurang lebih sama dengan fintech pertanian lainnya, yakni dengan menghubungkan masyarakat yang ingin menjadi pemberi pembiayaan ke para petani. iGrow mengajak kita untuk saling melengkapi ekosistem tani di tanah air hanya lewat sebuah aplikasi saja. Sampai saat ini, iGrow sudah bekerja sama dengan 9.000 petani di 10.000 hektar lahan dan lebih dari 50 jenis komoditas pertanian peternakan yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan fintech pertanian ini menjadi sumber pendapatan bagi semua pihak, utamanya para petani. Indonesia memiliki banyak lahan pertanian. Namun permodalan bagi para petani menjadi kendala utama karena banyak yang sulit mendapatkan pinjaman dari bank.
Saya bermitra dengan fintech dari awal tahun 2020. Dan yang saya rasakan, fintech sangat membantu dalam kegiatan usaha saya ini. Fintech hadir memberikan solusi. Karena selama ini, usaha pertanian ini dinilai tidak bankable dan juga high risk. Oleh karena itu, fintech hadir memberikan solusi. Tidak hanya petani, pemodal juga diuntungkan dengan mekanisme pembiayaan seperti ini. Saya mulai berinvestasi di fintech pertanian itu dari akhir 2018. Kenapa saya tertarik? Karena mereka menawarkan sesuatu yang berbeda, dan bagi saya orang urban yang nggak punya lahan, nggak punya skill pertanian, jelas itu sangat membantu saya untuk mewujudkan mimpi saya untuk bisa bertani. Kenapa saya tertarik? Selain itu juga karena visi misi yang mereka tawarkan. Pada saat itu banyak banget sebenarnya pilihan fintech pertanian, tapi jualannya kan macam-macam ya. Jadi saya memastikan apa yang paling cocok buat saya. Di antaranya satu, memang janji untuk memutus mata rantai tengkulak. Yang kedua, memang untuk membantu petani mengembangkan skill mereka dan masyarakat di sekitar mereka. Kalau bicara keuntungan sih, ya jelas lumayan banget ya. Saya pikir dibandingin saya diemin uang saya di bank atau disimpan biasa aja nggak menghasilkan apapun, mendingan saya investasi di fintech pertanian. Soal keamanan, tidak perlu khawatir. Otoritas Jasa Keuangan terus mengupdate list fintech yang resmi dan diawasi. Daftarnya bisa diakses langsung di website resmi OJK. Pengawasan juga dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Yang resmi terdaftar diwajibkan mendapatkan ISO 27001. Sudah dipastikan fintech P2P lending tersebut aman. Pertama, kalau kita bicara yang bodong sama yang resmi ini artinya yang terdaftar ya. Terdaftar di OJK dan otomatis menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama AFPI. Kita mencek dulu keabsahannya. Apakah dia terdaftar atau tidak, itu dulu. Kemudian kalau kita berbicara lebih spesifik lagi, jelas itu kita bisa langsung cek entah itu di websitenya, khususnya di websitenya OJK maupun di websitenya di AFPI. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi akses daripada aplikasi itu sendiri, kalau misalnya aplikasi itu berbasis mobile Android, gitu ya, itu bisa ketahuan sekali. Kita lihat apakah aplikasi itu mengakses di luar dari yang kita terapkan. Nah, hati-hati kalau dia meminta akses kontak, itu artinya sudah jelas pasti bodong. Jadi dan dia tidak bisa dicari tahu, gitu loh. Misalnya di websitenya dicek aja apakah ada alamat kantornya, apakah ada susunan pengurusnya. Pokoknya jati dirinya itu tidak ketahuan. Nah, itu udah pasti bodong. Riset PBB menyatakan kita harus meningkatkan pertanian 2 kali lipat dalam 40 tahun ke depan untuk pemenuhan kebutuhan pangan populasi dunia. Kebutuhan pangan dunia akan meningkat hingga 70% karena penambahan 2,3 miliar penduduk di dunia di tahun 2050. Aziza Hanum, Jakarta. Nah, itu tadi adalah cuplikan video mengenai alternatif investasi di bidang pertanian dan peternakan. Selanjutnya, peluang investasi di sektor pertanian di masa yang akan datang, yaitu pertama, ketersediaan sumber daya alam, lahan, air, dan iklim, dan sumber daya manusia yang masih besar. Kedua, permintaan domestik terhadap produk pertanian akan terus meningkat karena meningkatnya jumlah penduduk. Tiga, naiknya harga pangan dunia pada akhir-akhir ini. Keempat, pemerintah Indonesia telah bertekad untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Sekian dari kelompok. Terima kasih. Let's go.